Pay later itu kelihatannya sederhana. Tinggal klik, barang datang, urusan bayar nanti. Dan di momen itu, rasanya seperti kita sedang ditolong. Tapi pernah nggak kamu sadar, kenapa setelah pakai pay later beberapa waktu, hidup terasa makin sempit walau penghasilan tidak berubah? Bukan karena kamu salah, dan bukan juga karena kamu kurang pintar mengatur uang. Ada sesuatu yang pelan-pelan mengubah cara kita mengambil keputusan. Di video ini, aku nggak mau menghakimi pay later sebagai sesuatu yang sepenuhnya buruk. Karena buat banyak orang, pay later memang pernah jadi penolong. Tapi yang jarang dibahas adalah, kenapa sesuatu yang terasa ringan di awal bisa berubah jadi beban tanpa kita sadari. Aku akan ajak kamu melihat pay later dari sudut pandang yang lebih tenang. Bukan soal salah atau benar, tapi soal bagaimana cara lepas pelan-pelan, tanpa panik, dan tanpa bikin hidup kaget. Kalau kamu sedang berada di fase ingin mengurangi atau berhenti, video ini buat kamu. Hentikan menambah, jangan langsung menghapus. Langkah paling aman untuk mulai lepas dari pay later bukan dengan menghapus aplikasi, tapi menghentikan kebiasaan menambah cicilan baru. Selama tidak ada transaksi baru, kondisi keuangan kamu berhenti memburuk. Ini sudah satu kemajuan besar, meski sering terlihat sepele. Banyak orang panik dan langsung ingin menutup semua akses. Akibatnya, hidup terasa kaget dan justru memicu keputusan impulsif di tempat lain. Padahal, yang dibutuhkan di awal adalah kontrol, bukan tindakan ekstrem. Dengan berhenti menambah, kamu memberi waktu pada diri sendiri untuk bernapas. Cicilan yang ada tetap berjalan, tapi tidak bertambah. Dari sini, kamu bisa mulai menyusun langkah berikutnya dengan lebih tenang dan rasional. Tujuan dari poin ini bukan terlihat disiplin, tapi menciptakan stabilitas. Karena selama arus baru dihentikan, masalah yang ada bisa diselesaikan satu persatu tanpa tekanan berlebihan. Stop menambah, baru mulai berkurang. Banyak orang ingin cepat lepas dari pay later, tapi tanpa sadar masih menambah cicilan baru. Akhirnya meskipun ada cicilan yang terbayar, beban tidak benar-benar berkurang karena selalu ada yang baru masuk. Di titik ini, keuangan terasa jalan di tempat. Solusi paling penting di tahap ini adalah menghentikan penambahan sama sekali. Bukan soal kuat menahan diri, tapi soal memberi kesempatan agar cicilan yang ada bisa benar-benar turun. Selama tidak ada tambahan baru, setiap pembayaran akan terasa membawa kemajuan. Saat kamu berhenti menambah, perlahan kamu akan melihat perubahan. Total cicilan bulanan mulai mengecil, sisa gaji terasa sedikit lebih lega, dan tekanan mental pun berkurang. Ini bukan perubahan besar yang instan, tapi kemajuan nyata yang bisa dirasakan. Intinya, sebelum berpikir cepat bebas dari pay later, pastikan satu hal ini dilakukan dengan konsisten, tidak menambah beban baru. Karena dari situlah proses berkurang benar-benar dimulai. 3. Lunasi dari yang paling kecil dulu. Saat menghadapi banyak cicilan pay later, kebanyakan orang ingin langsung menyelesaikan cicilan yang paling besar. Logikanya masuk akal. Kalau yang besar selesai, beban terasa ringan. Tapi dalam prakteknya, cara ini sering membuat kita cepat lelah karena hasilnya tidak langsung terlihat. Solusi yang lebih aman dan realistis adalah melunasi cicilan dari yang paling kecil terlebih dahulu. Setiap cicilan kecil yang selesai memberi rasa lega yang nyata. Ada perasaan bahwa satu beban benar-benar hilang, dan ini penting untuk menjaga semangat agar tidak berhenti di tengah jalan. Secara mental, otak kita butuh bukti bahwa usaha yang dilakukan menghasilkan kemajuan. Ketika satu cicilan lunas, kepercayaan diri meningkat. Kita mulai percaya bahwa proses ini bisa dijalani, bukan sesuatu yang terlalu berat. Pelan-pelan, daftar cicilan berkurang. Fokus keuangan menjadi lebih jelas dan tekanan bulanan terasa menurun. Cara ini mungkin tidak terlihat paling cepat di atas kertas, tapi justru lebih efektif untuk jangka panjang karena membantu kita bertahan dan konsisten.
Intinya, melunasi dari yang paling kecil bukan soal menghindari masalah besar, tapi membangun momentum. Karena ketika satu hal bisa diselesaikan, langkah berikutnya terasa lebih mungkin untuk dijalani. 4. Ganti pay letter dengan jeda sebelum membeli. Salah satu kekuatan terbesar pay letter adalah membuat kita bisa membeli sesuatu tanpa berpikir panjang. Tinggal klik, transaksi selesai. Karena itulah solusi yang paling efektif bukan sekedar menahan diri, tapi mengubah kebiasaan mengambil keputusan. Langkah sederhana yang bisa dilakukan adalah memberi jeda waktu sebelum membeli. Tidak perlu lama, cukup beberapa jam atau 1 hari. Jeda ini memberi ruang bagi pikiran untuk menenangkan diri dan menilai ulang apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan. Seringkali setelah diberi waktu, keinginan itu mengecil atau bahkan hilang. Bukan karena barangnya tidak bagus, tapi karena keputusan awal dibuat saat emosi sedang tinggi. Dengan jeda, kamu kembali memegang kendali, bukan aplikasi atau promo yang menentukan. Solusi ini mungkin terdengar sepele, tapi dampaknya besar. Semakin sering kamu memberi jeda, semakin jarang pay letter digunakan. Pelan-pelan, kebiasaan impulsif melemah, dan keuangan pun terasa lebih terkendali. 5. Ubah tujuan. Dari bisa beli, jadi bisa tenang. Selama ini banyak dari kita terbiasa mengukur keberhasilan finansial dari kemampuan membeli sesuatu. Selama masih bisa check out, merasa aman, merasa mampu. Pay later memperkuat cara berpikir ini karena membuat proses membeli terasa lebih mudah dan cepat. Padahal masalahnya bukan pada barang yang dibeli, tapi pada ketenangan yang dikorbankan setelahnya. Setiap cicilan membawa sedikit beban mental, tanggal jatuh tempo, sisa gaji, dan rasa cemas yang muncul berulang setiap bulan. Solusi paling penting di tahap ini adalah mengubah arah tujuan keuangan. Bukan lagi bertanya, apakah aku bisa beli ini? Tapi apakah keputusan ini membuat hidupku lebih tenang ke depan? Pertanyaan sederhana ini seringkali cukup untuk menghentikan keputusan impulsif. Ketika ketenangan dijadikan tujuan, prioritas otomatis berubah. Kita jadi lebih selektif, lebih sadar, dan tidak mudah tergoda oleh kemudahan sesaat. Pay later tidak lagi terlihat sebagai penolong, tapi sebagai sesuatu yang perlu dikendalikan. Perubahan ini memang pelan dan tidak instan, tapi di titik inilah proses lepas dari pay later menjadi lebih mudah, karena kamu tidak lagi melawan diri sendiri. Kamu hanya sedang berhenti hidup dari uang masa depan, dan mulai bertanggung jawab pada dirimu yang sekarang. Dan kalau kamu ingin belajar keuangan dengan cara yang lebih tenang, jujur, dan realistis, silakan subscribe channel ini. Kita belajar bareng, pelan-pelan, tanpa menghakimi. Karena ketenangan finansial tidak datang dari kecepatan, tapi dari kesadaran. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.